Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulhaqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah jamaah salat maghrib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, serta nikmat berada di atas sunnah. Ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hambanya, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kebanyakan dari mereka. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Ini merupakan keutamaan yang besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita, untuk duduk sejenak di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Karena ini merupakan keutamaan yang besar yang sudah menjadi langkah di akhir zaman, yang mana Nabi SAW sabdakan, ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mereka itu duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran, saling mempelajari ilmu agama, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan yaitu ketentraman, ketenangan kepada mereka. Kemudian para malaikat pun yaitu akan menaungi mereka, dan mereka pun Allah karuniakan dengan rahmat. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemudahan bagi seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga subhanahu wa ta'ala menyebutkan, membanggakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama orang-orang yang menghadiri majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya di langit. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa karuniakan kepada kita keistiqomahan dalam
mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Jamaah sekalian, di sini kita akan sedikit membahas, yaitu pembahasan yang sangat penting, yang tentunya pembahasan yang sangat diharapkan oleh kaum muslimin di belahan dunia, baik dari zaman dahulu ataupun zaman sekarang sampai ke akhir zaman, yaitu adalah syarat bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita kaum muslimin semuanya mendambakan, yaitu mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan syafaat beliau ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Setiap kaum muslimin sangat mendambakan hal tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang mereka mengharapkan syafaat tersebut, akan tetapi mereka tidak mendapatkan syafaat tersebut sama sekali. Karena apa? Karena mereka tidak menempuh jalan dan tidak, yaitu memenuhi syarat-syaratnya. Yang namanya kita ketika ingin mendapatkan sesuatu, yang mana sesuatu itu tidak didapatkan kecuali kita memenuhi syaratnya, maka tentunya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, kita pun tidak akan mendapatkannya. Sederhana, misalkan kita ingin melamar kerja di PT WHW ini misalkan, kita ingin berharap bisa masuk kerja di sini misalkan, kemudian tentunya syarat-syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu, barulah kemudian kita bisa, yaitu mengikuti tes masuk kerja atau akan bisa masuk di sini. Nah, maka demikian pula ketika kita ingin mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun juga harus memperhatikan syafaat, yaitu memperhatikan syarat-syaratnya. Jamaah sekalian, sebelum kita memasuki hal tersebut, kita kenal dahulu, yaitu pengertian atau definisi daripada syafaat. Syafaat secara bahasa artinya adalah genap. Artinya genap, lawan dari ganjil. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Jadi secara pengertian bahasa, secara bahasa Arab, yaitu syafa'ah artinya itu adalah genap, lawan dari ganjil. Thayyib, adapun secara istilah, syafaat adalah yaitu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak bahaya, yaitu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk menolak bahaya. Ini namanya syafaat.
baik ini urusannya di dunia ataupun di akhirat. Seseorang yang menjadi perantara untuk kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan, atau yaitu menolak bahaya dalam urusan dunia maka ataupun urusan akhirat, maka ini adalah namanya pemberi syafaat. Tapi kita tidak yaitu bahas tentang perkara yang di dunia, akan tetapi kita akan lebih fokus pembahasan kita bagaimana mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Kemudian ayuhal ikhwah, syafaat ini ada dua. Ada namanya syafaat mutsbatah, yang kedua ada nama syafaat manfiyah. Mutsbatah artinya syafaat yang ditetapkan. Adapun manfiyah artinya syafaat yang dinafikan. Baik, syafaat yang ditetapkan maksudnya adalah syafaat yang di dalamnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang memang tidak terdapat di dalamnya kesyirikan. Adapun syafaat yang terdapat di dalamnya kesyirikan, maka hal tersebut dinafikan dari syariat ini. Kemudian ayuhal ikhwah, jamaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam banyak hadis telah memberikan kepada kita isyarat serta memberikan kita yaitu gambaran untuk mendapatkan atau syarat untuk mendapatkan syafaat beliau dan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat ini banyak. Nabi SAW, kemudian juga para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang siddiq, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang soleh. Ini semuanya akan memberikan syafaat. Kemudian juga yaitu Al-Quran, yang Nabi SAW jelaskan, apabila seorang membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat untuknya kelak. Dan kedudukan seseorang nanti di akhirat, di surga, itu juga akan ditentukan di antara dengan hafalan Al-Qur'annya. Mereka akan dikatakan yaitu iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, naik bertambah lagi derajatnya. Kemudian anak-anak yang masih kecil yang meninggal, maka ini juga akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kemudian yaitu yang memberi syafaat pula yaitu adalah teman yang soleh. Teman yang soleh, teman dekat yang soleh ini pun akan memberikan syafaat kepada temannya. Kemudian juga yaitu adalah para malaikat. Para malaikat ini juga yaitu mereka memberikan syafaat. Ayuhal ikhwah jamaah sekalian, terus apa saja
syarat untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syafaat orang-orang yang bisa memberikan syafaat kelak. Yang pertama, untuk syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang pemberi syafaat, itu yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberi syafaat. Izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberi syafaat. Jadi ayo ikhwah jamaah sekalian, dengan syarat yang pertama ini, maka kita bisa menyimpulkan sebagaimana tentunya penjelasan dari para ulama bahwasanya kalau sekarang syafaat itu ya belum ada, belum berlaku. Karena yang memberi syafaat belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sekarang ada orang minta syafaat kepada siapapun, maka hal tersebut semuanya tertolak. Karena yang memberi syafaat belum mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat. Kapan mereka mendapatkan izin? Yang pertama kali yang mendapatkan izin memberikan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga kita jelaskan, yaitu 6 macam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah di hari kiamat nanti di padang mahsyar, kita semua berdiri di sana dalam waktu yang lama. Belum ada seseorang pun yang diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam menunggu. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis beliau yang lumayan panjang, beliau menceritakan tentang keadaan manusia ketika itu. Berbondong-bondonglah manusia mendatangi Nabi Adam, agar Nabi Adam yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam menolak karena beliau merasa bersalah. Akhirnya beliau arahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh agar Nabi itu menjadi syafaat mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam pun juga menolak. Akhirnya Nabi Nuh pun mengarahkan ke Nabi Ibrahim. Manusia pun berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menolak. Nabi Ibrahim arahkan kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa pun menolak. Nabi Musa pun arahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menolak. Akhirnya Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulailah beliau bersujud, yang beliau menceritakan annahu, yang ceritakan tentang hadis ini, kata annahu ya'ti fayasjudu rabbih wa yahmaduhu. Kemudian beliau pun yaitu bersujud, bersimpuh di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah, yang bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat, yaitu Nabi SAW katakan bahwasanya Allah akan memberikan lagi, mewahyukan kepada beliau pujian yang sangat indah yang belum pernah dipujikan oleh seluruh makhluk di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam sampai di dunia belum pernah memuji Allah dengan pujian seindah itu. Ini juga jemaah sekalian mengajarkan kepada kita, kata para ulama, di antara adab kita dalam berdoa sebelum kita memohon hajat kita, maka baiknya kita terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala.
memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Milikmu-lah segala jagat raya ini, tidak sepahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dan Engkau adalah Zat yang satu-satunya mengabulkan doa, seterusnya. Setelah kita puji, baru kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, selawat yang kita baca seperti dalam sholat tahiyat. Setelah itu mulailah kita, yaitu isi doa kita. Nah, kemudian di akhirnya, setelah doa kita selesai, di akhirnya kita tutup lagi dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu di antara cara yaitu berdoa yang terbaik. Nah, seperti dilakukan Nabi SAW baik selama beliau hidup di dunia, kita lihat doa-doa yang diajarkan Nabi SAW demikian. Beliau selalu memuji, mendahulukan yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala seperti doa beliau, Allahumma antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir wa laysa ba'daka syai' wa antal zahir wa laysa fawqaka syai' wa antal batin wa laysa dunaka syai'. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan babak beliau isi doa beliau. Nah, demikian pula ketika itu, inilah yang dikenal dengan syafaatul ummah. Inilah syafaat yang terjadi nanti setelah hari kiamat, berada di padang mahsyar, yang seseorang menunggu dalam keadaan yang lama, yang matahari ketika itu dengan bisa didekatkan 1 atau 2 mil saja jaraknya dari kepala kita. Panasnya luar biasa. Tapi tentunya jasad kita bukan seperti jasad sekarang. Karena kalau seperti jasad kita sekarang, maka tentunya kita akan mampu menghadapi yaitu matahari yang kita tinggal 1 atau 2 mil. Sekarang katanya jutaan mil ini saja jaraknya panasnya sudah demikian. Ayo kawan sekalian, nah Nabi pun sama-sama ketika itu memuji Allah setelah cukup lama, maka ada seorang menyeru kepada beliau, irfa ra'sak wa qul usma' washfa'tu syafa' was'alullah washfa'tu syafa'. Kemudian dia itu dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Jadi dia karena berada di posisi yang sujud, maka dia perintahkan beliau untuk berhenti bersujud, mengangkat kepala beliau, kemudian dikatakan kepada beliau, usma, katakanlah ucapan yang akan didengar. Was'alullah, kemudian yaitu mintalah permintaan akan diberikan. Kemudian wasfa'tu syafaat, kemudian yaitu minta syafaat akan diperkenankan. Nah, kemudian barulah beliau mulai dengan yaitu syafaat beliau. Dia dikenal dengan syafaat ummah, syafaat yang agung, yaitu khusus pada orang-orang yang berada di mukmin, yaitu di padang mahsyar, yang mana ketika itu orang-orang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, dan seseorang ketika itu berada di dalam kondisi yang sangat panas, yang matahari didekatkan, kemudian kata Nabi SAW di antara mereka ada yang berkeringat dengan keringat yang banyak sesuai dengan kadar dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ada yang sampai menenggelamkan dirinya, tenggelam dengan keringatnya, dengan menunggu dalam waktu yang lama tersebut, tenggelam dengan keringatnya. Kemudian ada lagi orang yang mendapatkan naungan pada hari itu, yaitu pada Nabi SAW ada golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari itu yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang pertama adalah orang yang
imam yang adil, imam yang adil, imam yang penguasa, pemimpin yang adil, maka dia akan mendapatkan ampunan kelak. Pemimpin di sini mulai dari pemimpin yang besar, pimpinan negara, baik kemudian pemimpin di bawahnya, pemimpin perusahaan, pemimpin perusahaannya dengan adil, atau yang lain pemimpin bagi keluarganya, pemimpin dengan adil. Kemudian yaitu orang-orang yang dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidaklah bersatu melainkan karena Allah dan tidak berpisah melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Ibnu Abbas menjelaskan manusia itu banyak yang kata saling mencintai bukan karena Allah tapi hanya kepentingan dunia. Karena ada sesuatu yang dia cari. Ketika hal tersebut sudah tidak ada, maka habislah dia itu kecintaannya tersebut. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala karena dia mencintai si fulan karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan, sudahlah cantik yang menggodanya, kemudian memiliki kedudukan. Kenapa? Yaitu pemuda yang digoda oleh wanita yang memiliki keutamaan yang besar. Kalau dia mampu selamat darinya, karena sifat laki-laki, sifat asal itu yang menggoda laki-laki. Yang sedang menggoda itu laki-laki. Nah kalau ini dia yang digoda, bukan lagi menggoda. Dia yang sedang digoda wanita yang cantik yang tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia bisa selamat. Nah, seperti ada sesuatu cerita, ada seorang syekh di Jakarta, minum di salah satu hotel bintang, kemudian di malam hari yang berbeda. Nah, dan dengan polosnya syekh tersebut membuka pintunya, ternyata di hadapannya adalah wanita yang sangat cantik. Nah, memudahnya, maka syekh tersebut pun tidak takut dan langsung menutup pintu. Kemudian dia langsung sholat sujud kepada Allah dan dia itu sujud yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan wanita tersebut terdengar sambil terus berdoa sampai kemudian dia pergi. Barulah dia mengangkat kepalanya dan sujud. Tapi sekalian, dan hal ini contohnya ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau digoda oleh orang suci. Sudah ditutup kamar rapat-rapat, tidak ada yang mengenal, tidak ada sesuatu yang hanya beliau berdua. Dan ketika itu ditanyakan oleh para ulama, yaitu beliau sudah permaisuri tersebut telah berdandan secantik-cantiknya. Kemudian sudah berpakaian setengah telanjang. Kemudian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa bayangkan, yang menggodanya permaisuri. Permaisuri badannya yang jelek. Yang namanya permaisuri itu pastilah cuan di cantik lagi, cuan di sini. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan maaf, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sekalian. Nah, ketika seseorang mampu selamat daripada yaitu melakukan persinahan tersebut, maka dia mendapatkan salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang berikutnya itu adalah orang yang bersedekah, orang yang hatinya yaitu selalu bergantung ke masjid. Artinya selalu bergantung ke masjid, artinya yaitu ya rindu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu rindu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu orang yang dia bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya, tidak ada seorang yang mengetahuinya. Jika pada saking tersembunyinya, yang sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dipakai tangan kanannya. Bukan berarti tangan kiri yang sembunyikan, maksudnya ini ibarat saking tersembunyinya. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang ketika sendirian mengingat dosa-dosanya, kemudian dia pun takut dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang di kamarnya ketika sendirian, dia merenung akan kesalahannya, banyaknya dosa yang pernah dia lakukan, kemudian dia membayangkan beratnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab yang teringat bagi penghuni neraka yaitu otaknya mendidih, hanya dipakai dari segala api, kemudian kata Nabi begitu dipakai otaknya mendidih. Ini azab yang teringat. Lalu bagaimana dengan azab yang paling keras? Kemudian dia pun takut, dia membayangkan kalau di dunia saja dia kena, dia ikut sakit sedikit dia tak kuat. Lalu bagaimana ketika dia diazab dan dikenal di akhirat? Dia mempertanggungjawabkan apa segala yang dia lakukan. Dia membayangkan dia pernah meninggalkan sholat, dia pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, dia pernah membayangkan apa peringatan yang pernah melakukan hal-hal yang haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun menangis. Dan ini yang terjadi orang beriman, memiliki keimanan yang kuat, dia sering menangis dalam kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita demikian, di antara Imam Ghazali, yaitu salah satu resensinya Imam Syafi'i, beliau suatu ketika batal sampai basah karena seringnya dia menangis pada malam hari, merenungkan yaitu kesalahan beliau. Umar bin Khattab itu dikatakan diceritakan sampai ada saat ketika orang seringnya beliau menangis. Beliau benar-benar sangat tegas. Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap baca Quran selalu menangis karena lembutnya hati mereka. Kemudian kita juga berusaha belajar. Ketika sendirian para ulama yaitu para ulama menjelaskan kepada kita di antara ibadah pahala yang besar, utama yang besar, ketika dia seseorang yang berada dalam kesendiriannya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, atau membaca Al-Quran, atau dia sholat, atau zikir-zikir ibadah-ibadah yang lain karena saat dia sendirian. Tidak ada seorang yang melihat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kejujuran iman seseorang tanpa ada wujud, tanpa ada rasa bangga, tapi dia betul-betul berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan besar pahala kita lagi. Karena hukumnya manusia ketika berada bersendirian dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terlena dengan kemaksiatan. Dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kita di akhir zaman ini, yaitu ada senjata permata dua yang sudah diramalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan di akhir zaman akan datang suatu fitnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke rumah-rumah. Para ulama mengatakan fitnah tersebut adalah yang dilakukan di sini. Yang mana kerusakan yang masuk di rumah-rumah kaum muslimin, yang mereka bermaksiat di dalam rumahnya dengan yaitu maksiat terus. Maka dari itu sekalian kita belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali yaitu pada syarat syafaat yang berikutnya. Syarat syafaat yang kedua, seseorang itu mendapatkan syafaat haruslah syaratnya mutlak, yaitu haruslah orang-orang
tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan segala macam kesyirikan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syarat mutlak yang tidak boleh tidak ada. Apabila tidak ada syarat ini maka tidak bermanfaat seluruhnya. Sebagaimana hal tersebut didasari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pertanyaan sahabat Abu Hurairah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis beliau yang sahih. Beliau bertanya, Abu Hurairah bertanya, "Man as'alun nasi fi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia kelak dengan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yaitu orang yang paling ikhlas hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya syarat untuk mendapatkan syafaat ini setelah mentauhidkan Allah yang menjauhkan yaitu perbuatan dan perbuatan kesyirikan dari syarat mutlak. Karena apabila seseorang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, "Fala ta'u syafa'at asy-syafi'in." Mereka yang melakukan kesyirikan tersebut tidak bermanfaat sama sekali, yaitu syafaat yang orang-orang memberi syafaat bagi mereka. Saya kita insyaallah kita lanjutkan syarat dan penjelasan sebagai pada insyaallah taala. Itu dulu sini pertamanya majelis yang akan mengakseskan atas tidak